Selamat siang mahasiswa PBO KPB. Kita jumpa lagi di materi minggu ke-9. Nah, untuk materi minggu ke-9 akan dibahas mengenai inheritance. Nah, di minggu-minggu yang sebelumnya kalian sudah mempelajari hubungan antar dua kelas, yaitu aggregation dan composition, ya, yang termasuk hubungan association. Nah, hubungan association adalah hubungan antar kelas yang kedudukannya setara. Nah, ada beberapa kasus yang dimana antara hubungan antar kelas itu hubungannya tidak setara, jadi seperti hubungan antara ayah dan anaknya. Nah, ini kita akan pelajari ya konsep relasi atau hubungan antara dua kelas yang hubungannya hubungan ayah dan anak. Nah, konsep itu kita sebut konsep inheritance. Nah, sama seperti gambar yang ada di slide ini, hubungan ayah dan anak ada induknya dan ada anak kucingnya. Ya, jadi minggu ke-9 kita pelajari konsep inheritance itu bagaimana di PBO dan programmingnya. Nah, untuk inheritance akan kita gunakan lagi nanti di minggu depan, dan mungkin sampai minggu pertemuan ke-11 kita akan pakai lagi juga. Jadi saya harap Anda perhatikan tentang konsep inheritance ini karena sangat penting untuk mendukung materi-materi di minggu depan. Oke. Nah, latar belakangnya, ya, kenapa kita perlu belajar tentang inheritance, ya? Ada beberapa objek yang mempunyai data-data yang sama. Ya, ambil contoh misalnya Anda kepingin membuat gambar objek atau menampilkan gambar objek, gambar lingkaran, kemudian gambar segi 4, gambar segitiga, segi 5 atau apapun itu. Jadi kita persempit dua gambar saja, misalnya circle atau lingkaran dan rectangle atau segi 4. Nah, misalkan nih, kalau di form itu kan butuh properti top dan butuh properti left untuk menaruh atau menggambarkan sebuah objek di dalam formnya. Jadi untuk properti kedua kelas baik circle maupun rectangle harus ada properti left dan properti top untuk menggambarkan objek circle dan rectangle tersebut. Nah, selain ada properti yang lain yang menggambarkan lingkaran, yaitu properti diameter lingkaran, dan yang merepresentasikan rectangle yaitu ada lebar dan ada tinggi dari rectangle. Nah, Anda perhatikan dari dua contoh kelas tersebut, circle dan rectangle ada dua properti yang sama, yaitu left dan top. Nah, ini kalau cuma dua kelas. Kalau ada banyak kelas yang juga ingin digambarkan, misalnya ya tambah segitiga, segi 4, segi 6 atau apapun itu, tetap harus kalian tuliskan lagi di dalam setiap kelas properti left dan top tersebut. Nah, oleh karena itu daripada menulis dua properti itu terus-menerus di setiap kelas objek yang baru, nah kita akan coba buat cara lain supaya data yang sama tersebut, yaitu left dan top, properti left dan top itu disimpan saja di dalam sebuah kelas baru yang merupakan kelas yang general gitu ya, di mana bisa nanti digunakan oleh semua objek yang mau ditampilkan, entah lingkaran, entah segitiga, entah segi 4 seperti itu. Jadi kita sebut misalnya kelas yang baru itu namanya kelas shape gitu ya, yang isinya ya data-data yang properti yang sama tadi, yaitu properti left dan properti top. Nah, jadi kita tambahkan kelas baru yang mengeneralize, ya, kelas-kelas yang sudah dibuat, di mana isi dari kelas baru itu adalah properti-properti yang sama dari kelas-kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kalau kalian tambahkan kelas baru itu, maka kelas baru yang terbentuk itu akan dihubungkan atau direlasikan ke kelas rectangle maupun kelas circle. Nah, hubungan atau relasi itu yang terbentuk adalah hubungan inheritance. Jadi kelas baru yang merupakan kelas shape yang menampung top dan left dari circle maupun rectangle, ya, kita sebut itu adalah kelas parentnya, jadi kelas orang tuanya. Nah, sehingga nanti circle dan rectangle itu disebut kelas anaknya. Oke, mungkin biar lebih mudah, coba Anda lihat ini salah satu cara penggambaran dengan kelas diagram untuk hubungan kelas yang merupakan inheritance. Jadi Anda perhatikan
properti yang tadi sama dari kelas circle maupun kelas rectangle akan dipindah gitu ya, dipindah ditaruh di kelas yang baru, kelas shape ya. Jadi menyimpan properti left dan properti top. Nah, kelas yang baru ini yang kita akan sebut kelas orang tua atau parent class. Nah, left dan top dari kelas shape nanti ini akan bisa dipakai entah di kelas circle ataupun di kelas rectangle untuk menggambarkan posisi left topnya circle maupun posisi left topnya rectangle. Nah, jadi di kelas circle sendiri tidak usah kalian tambahkan lagi left dan top. Demikian pula di kelas rectangle, left topnya nggak usah lagi ditambahkan. Ya, jadi child class ya, circle sama rectangle ini merupakan kelas anak dari shape. Sehingga yang ada di kelas anak hanya data-data yang memang beda, yang unik ya. Jadi antara kelas circle dan rectangle kan bedanya di diameternya. Kalau lingkaran punya diameter, kalau rectangle tidak punya diameter. Demikian pula sebaliknya, rectangle punya lebar dan tinggi, circle tidak punya. Jadi data-data yang memang benar-benar ada di child class adalah data-data atau properti yang memang merepresentasikan sifat khusus dari setiap kelas anaknya. Dan sifat umum atau data yang sama itu ditaruh di dalam kelas parentnya. Nah, hubungan ini yang disebut inheritance. Jadi hubungan antar kelas, di mana yang satu adalah parent class menampung data-data yang dimiliki oleh setiap kelas anaknya, gitu ya. Sedangkan yang child class menampung data-data yang memang khusus merepresentasikan kelas anak tersebut. Nah, istimewanya apa hubungan inheritance ya? Dari simbolnya kalian perhatikan, simbolnya sudah berbeda. Kalau inheritance, Anda perhatikan simbolnya dari kelas anak menuju kelas parent itu ada tanda panah. Ya, jadi panahnya ke parentnya. Kelas anak ke kelas parent ada tanda panah. Jadi antar anak ya tidak ada hubungannya, langsung ke orang tuanya. Nah, untuk menggambar kelas diagramnya saya skip dulu, saya terangkan dulu konsep dari hubungan inheritance-nya. Jadi Anda perhatikan keistimewaan hubungan inheritance adalah data atau properti yang tersimpan di kelas parent itu secara otomatis diturunkan. Ya, jadi kelas anak secara otomatis mempunyai data kelas parentnya. Jadi semua data yang ada di kelas parent otomatis diturunkan ke kelas anaknya. Jadi meskipun left dan top tersimpan di kelas parent, di kelas shape, nah kelas anak yaitu kelas lingkaran bisa mempunyai properti left dan topnya shape ya, jadi otomatis diturunkan. Jadi sama seperti kalau ada orang tua ya akan menurunkan sifatnya ya. Jadi kalau ada orang tua terus ayah ibu itu menikah, maka anak yang terbentuk adalah hasil sifat-sifatnya adalah ya hasil gabungan atau warisan dari kedua orang tua tersebut. Nah, ini sama di programming inheritance seperti itu juga. Jadi data yang ada di kelas parent akan diwariskan ya, akan dilimpahkan ya, diturunkan, bisa digunakan oleh kelas anaknya. Jadi baik kelas circle maupun kelas rectangle itu akhirnya data aslinya setiap kelas anak cuma beberapa saja, tapi ketambahan dari datanya orang tuanya, maka left dan top ini juga merupakan data yang bisa diakses dari kelas anaknya ya. Karena apa? Karena circle dan rectangle merupakan kelas turunan dari kelas shape ya. Jadi bisa langsung ditambahkan ya tanpa perlu menulis secara eksplisit left dan top pada setiap kelas anak. Otomatis kalau dia inheritance, data di kelas orang tua otomatis ditambahkan. Oke, itu inheritance. Nah, untuk data apa saja yang bisa diturunkan ke kelas anaknya, yaitu data-data yang tentunya hak aksesnya bukan private ya. Jadi di kelas parent kalau selama hak aksesnya bukan private, maka data tersebut pasti akan bisa diturunkan ke kelas anaknya. Jadi properti dalam hal ini ya. Nah, kalau misalnya saya punya metode
ya. Jadi apapun yang ada di kelas parent selama dia bukan private, entah properti, entah metode gitu ya, selama dia berada di kelas parent, maka data properti maupun metode tersebut secara otomatis bisa diakses di kelas anak, jadi diturunkan ke kelas anak. Jadi kelas anak bisa ambil atau bisa gunakan data atau metode tersebut. Nah, untuk detailnya kita coba mulai membuat contoh program yang jadi pertama kali kita coba create inheritance-nya dengan menggunakan kelas diagram. Oke, silahkan dibuka Visual Studio-nya, kemudian dibuat project baru, berikan nama misalnya nama kalian dulu ya, kemudian inheritance ya. Kemudian nanti kalau sudah dibuka project baru, bukalah atau tambahkanlah sebuah kelas diagram. Oke, pilih tempat penyimpanannya, lokasinya di mana. Kemudian saya buat project baru. Kemudian tambahkan di dalam kelas diagram sama seperti ini, kelas-kelasnya dulu ya, ada kelas shape, kelas circle, dan kelas rectangle. Tambahkan dulu data kelas shape yaitu berupa left dan top, integer semua, circle, diameter juga integer, rectangle, height dan width juga integer. Oke. Saya tambahkan add item, new item, kelas diagram. Oke, buat kelas yang pertama, kelas shape. Propertinya atau kita buat dulu fieldnya top dan left ya. Saya buat fieldnya dulu. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas circle. Circle fieldnya satu saja yaitu diameter. Kemudian buat kelas yang kedua yaitu kelas rectangle. Untuk fieldnya yaitu width dan height. Oke. Nah, kalau mau dilihat untuk kelas-kelasnya ya belum ada apa-apa gitu ya, belum ada penambahan apa-apa, hanya fieldnya saja yang masih bersifat private ya. Oke, untuk yang circle sebentar, oh yang circle masih belum saya tambahkan tadi, belum jadi. Oke. Nah, untuk hubungan inheritance ya, jangan sampai salah ya cara menghubungkan. Jadi inheritance dari kelas anak menuju kelas orang tuanya ya, child class ke parent class. Nah, sekarang coba bandingkan ya. Dari kelas shape dulu, kelas orang tuanya ya. Dilihat hasil kalau sudah masuk inheritance ya, belum ada perubahan sama sekali. Kemudian tadi dari circle ke shape. Berarti saya lihat untuk perubahannya circle. Nah, Anda perhatikan inheritance, setelah tanda panah inheritance diberikan, maka secara otomatis diciptakan hubungan inheritance-nya. Nah, ciri-ciri inheritance adalah ada tanda titik 2. Kemudian diikuti nama kelas. Nah, ini cara bacanya adalah circle ini merupakan kelas chart dari kelas parent shape. Seperti itu. Ya, jadi titik 2 kemudian nama kelas ya, setelah titik 2 adalah nama parentnya. Nah, sedangkan kalau misalnya tidak diberikan apapun ya nggak ada titik 2 dan seterusnya. Jadi titik 2-nya
selalu mengikuti nama kelas anaknya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian terbalik buat tanda panahnya? Ya, kalau buat tanda panahnya terbalik, mestinya kan dari kelas anak ke parent. Nah, ini saya sengaja balik dari orang parent menuju anaknya. Ya, Anda perhatikan di kelas rectangle dulu. Nah, rectangle tidak ada perubahan apapun. Tetapi kan tadi kan dari shape ke rectangle, maka yang diadakan perubahan yaitu kelas shape-nya. Nah, ya, jadi Anda cara bacanya shape ini anak dari rectangle. Nah, jadi ini kan salah. Jadi kalian harus hati-hati ya. Cara memberikan panahnya dari anak menuju ke parent-nya. Itu kalau kalian gunakan otomatis lewat kelas diagram. Ya. Jadi hati-hati. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan kelas diagram, langsung membuat program CS-nya langsung, ya berarti kalian ketik secara manual titik 2 diikuti nama parent kelasnya di kelas anaknya. Jadi saya berikan contoh, misalnya di rectangle ini saya nggak mau pakai toolbox gitu ya, saya langsung manual ngetik rectangle adalah child class dari shape ya, maka ya, di nama kelas rectangle saya tambahkan titik 2, kemudian saya tambahkan nama kelas dari kelas parent-nya yaitu shape ya. Jadi rectangle anak dari kelas shape. Nah, secara otomatis nanti akan kelihatan ya di kelas diagram panahnya dari rectangle menuju shape. Oke, seperti itu. Nah, silahkan kalau kalian mau mengerjakan pakai kelas diagram, otomatis ditambahkan kalau memang inheritance-nya benar. Hubungan inheritance dikenali dari ya ini titik 2 ini. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Nah, Anda perhatikan kalau Anda buka form 1 gitu ya. Nah, jadi sekarang Anda sudah mulai bisa membaca ya, form 1 partial class ya. Tentang partial class kita skip dulu. Tapi perhatikan form 1.2 form. Berarti kita baca ternyata form 1, kelas form 1 ini adalah child class dari parent class yaitu kelas form ya. Ternyata ada hubungan antara kelas form 1 dengan kelas parentnya yaitu form, yaitu hubungan inheritance. Oke, seperti itu untuk inheritance. Secara pengkodean jangan sampai lupa, karena kalau lupa menambahkan ini berarti ya dianggap nggak ada inheritance, hanya kelas biasa ya. Kalau sudah ada konsep inheritance, ini artinya apa? Semua data yang ada di kelas shape yang hak aksesnya bukan private, jadi hak aksesnya bisa public. Nah, yang baru kalian belum pernah adalah protected gitu ya. Itu bisa dibaca atau diambil isinya, diperoleh isinya, diakses dari kelas anaknya. Jadi apapun yang ada di kelas parent diturunkan, diwariskan ke kelas anaknya ya, termasuk top dan left yang ada di kelas shape kalau sudah ditambahkan yang hak aksesnya public ya. Kalau yang sekarang ini semuanya masih private, jadi ya tidak bisa dilihat apapun dari kelas shape dilihat di kelas anak-anaknya, belum bisa ya. Jadi yang bisa yang hak aksesnya bukan private. Oke, sekarang kita lengkapi. Untuk kelas shape kita tambahkan propertinya ya. Kemudian silahkan tambahkan juga konstruktornya di kelas shape. Nah, ini nanti saya mau bahas gitu ya. Saya buat regionnya. Sementara konstruktornya saya pakai yang tadi cara otomatis klik kanan, hanya disiapkan yang berparameter gitu ya. Kemudian ini propertiesnya saya siapkan regionnya. Oke. Nah, sekarang lakukan hal yang sama untuk setiap kelas anak. Kita tambahkan ya propertinya, region properties.
Nah, saya tambahkan, saya terangkan dulu untuk yang rectangle gitu ya, konstruktor. Nah, Anda perhatikan masih ada kesalahan, ini nanti saya coba mau terangkan gitu ya. Sementara saya coba lihat dulu, balik dulu ke slide-nya. Jadi kita sudah menciptakan kelas diagramnya ini. Nah, untuk konstruktornya ya, ini juga sudah ada keterangan. Nah, untuk konstruktornya coba kita lihat dulu dari slide. Nah, untuk konstruktor pada kelas anak, nah ini hati-hati. Ya. Jadi kalau sudah inheritance, ketika menciptakan konstruktor, ya, Anda kalau gunakan tadi otomatis, maka tidak akan muncul yang di saat ini yang diberi tanda gambar kotak. Ini ditambahkan secara manual. Ya, oke. Supaya lebih jelas, saya langsung masuk ke programnya. Jadi seperti ini. Kalau klik kanan dari field tadi, maka akan di-generate sebuah konstruktor rectangle dengan parameternya semua field yang ada. Ya. Ini kalau saya benerin dulu, kita biasakan untuk konstruktor yaitu mengakses propertiesnya ya, bukan fieldnya. Demikian pula yang shape juga coba saya benarkan dulu. Kita aksesnya adalah propertiesnya. Nah, sekarang perhatikan dulu yang kelas parent. Di kelas parent yang disiapkan cuma satu konstruktor, yaitu yang berparameter top dan left. Karena konsep inheritance, semua yang public maupun semua yang bukan private akan diwariskan atau diturunkan ke kelas anak. Berarti termasuk konstruktor ini. Ya, konstruktor shape bisa diturunkan ke kelas anaknya. Dan metode properties top serta properties left bisa diturunkan ke kelas anaknya. Yang private tidak diturunkan ke kelas anak. Berarti saya pakai kelas anak yang pertama rectangle ya. Maka untuk konstruktor pada kelas rectangle ya baru memberikan nilai width dan height, di mana width sama height-nya merupakan data aslinya rectangle. Padahal tadi secara konsep inheritance rectangle itu semestinya secara otomatis juga bisa diwariskan left dan top punyanya shape. Nah, kalau konstruktor rectangle hanya menerima parameter width dan height, nah bagaimana dia bisa mengisi left top rectangle, padahal diperlukan left sama topnya rectangle diberikan nilai ketika rectangle itu mau di create ya. Jadi bayangkan saja Anda ingin menggambarkan rectangle di form, nah gambar di posisi mana, nah posisi mananya kan harus tahu left dan topnya. Sementara width sama height-nya rectangle sudah oke, sudah tersimpan. Nah, oleh karena itu di dalam konstruktor kelas anak ini ya, ini kelas anak harus juga menjalankan konstruktor kelas parent. Jadi dipanggil secara eksplisit. Jadi kalau pakai klik kanannya C# belum lengkap. Kita harus tambahkan secara eksplisit. Cara menambahkannya adalah dengan titik 2. Jadi memanggil parent itu titik 2 gitu ya. Terus tambahkan kata base. Nah, ini keyword yang sangat penting pada inheritance. Keyword base ini artinya memanggil kepunyaannya parent. Nah, kalau saya langsung buat seperti ini, Anda perhatikan muncul MW shape. Jadi base itu adalah kelas parentnya yaitu kelas shape. Kemudian langsung muncul isinya top dan left. Nah, MW base shape top left ini apa? Ini kan konstruktornya shape. Kebetulan konstruktornya shape yang saya siapkan cuma satu saja, yaitu yang berparameter 2 ya, berisi top dan left.
Maka mau nggak mau, nah perintah base kurung buka ini memanggil parameter, dua parameter punyanya shape, yaitu konstruktor dua parameter punyanya shape. Jadi saya harus memberikan nilai top dan diikuti left. Nah, dari mana nilai top sama left? Kalau saya tuliskan seperti ini, ya kan pasti salah. Ya, jadi mengirimkan parameter. Ini seperti memanggil fungsi, memanggil metode konstruktor, jadi saya kirim parameter top sama left. Tapi pertanyaannya, top sama left itu nilainya dari mana? Nah, karena ini lokasinya di kelas rectangle, ya caranya ya dikirimkan, diterima dari konstruktor rectangle. Jadi kalian harus siapkan tambahan parameter pada konstruktor kelas anak, yaitu parameter kelas parentnya. Kalau kelas parent parameternya 2, maka tambahkan 2 parameter shape, dalam hal ini top dan left shape. Ya, saya tuliskan seperti itu biar kelihatan semua. Dalam hal ini top left ini adalah nanti datanya kelas parent. Ya, jadi itu yang dilakukan pada konstruktor kelas anak. Kalau di kelas parent ada konstruktor yang berparameter dan hanya itu satu-satunya berparameter, maka parameter konstruktor parent harus diterima oleh kelas anaknya. Oke. Semoga jelas ya, jadi cara manggilnya dari kelas anaknya. Nah, saya nggak ke kelas circle dulu, saya selesaikan dulu kelas rectangle. Nah, ini kalau konstruktornya kelas parent hanya yang berparameter. Nah, kalau kelas parent konstruktornya nggak cuma yang berparameter, ada konstruktor default. Jadi saya tambahkan ya, konstruktor default. Jadi tidak berparameter. Dengan saya berikan nilai awalnya top misalnya 10 gitu ya, left misalnya 10, ya ini bebas ya, mau berapa, 0 juga 0, sama 0 ya boleh, terserah. Nah, kalau ada tambahan pilihan konstruktor, ada yang no parameter, ada yang berparameter. Nah, di kelas anak bisa bebas. Oke, coba ini saya hapus lagi. Ya. Oh, atau saya buat baru lagi aja deh, biar tidak mengganti yang sudah ada sebelumnya. Jadi saya buat baru, ya. Seperti ini, aslinya dulu gitu ya, terus ini saya hapus ya. Tadi kan asli kalau di hasil generate, klik kanan, generate konstruktornya dari C# hanya 2 parameternya, rectangle, width sama height. Nah, ini saya bisa membuat kalau di kelas shape sudah ada 2 parameter, ada yang top left parameternya, ada yang default. Oke, coba perhatikan. Ketika saya panggil kelas parentnya dengan keyword base, nah lihat ada 2 cara pilihan. Base-nya yaitu kelas shape, mau dipanggil yang mana, yang default atau cara yang kedua yang mau berparameter. Nah, kalau mau yang default berarti kan kosong. Ya, berarti kalau kosong tidak perlu ada variabel apapun yang dikirimkan ke konstruktor tersebut. Jadi di kelas anak konstruktor rectangle ya cukup menerima 2 parameter width sama height saja, karena konstruktor defaultnya yang dipanggil ya. Jadi hati-hati, kebutuhannya seperti apa ketika menciptakan rectangle, mau gimana, mau otomatis juga menjalankan, jadi ini otomatis dijalankan ya, otomatis memanggil konstruktor atau menjalankan konstruktor shape yang default. Jadi nanti top leftnya sesuai defaultnya shape, atau kebutuhannya ketika menciptakan rectangle juga mau ngeset top dan leftnya. Kalau memang kebutuhannya sudah tahu posisi top leftnya, maka ciptakan rectangle-nya dengan 4 parameter, di mana 2 parameter adalah aslinya rectangle, width dan height. 2 parameter yang berikutnya
itu adalah parameternya parent, yaitu konstruktor parent yaitu kelas shape mengirimkan top yang dikirimkan tadi ke konstruktor parent class yaitu shape dan mengirimkan parameter left ke konstruktor parent class dengan parameter left. Ya, sudah seperti itu. Jadi ini otomatis perintah titik 2 base ini akan memanggil konstruktor secara otomatis. Jadi cara kerja programnya ketika create MW rectangle maka otomatis menjalankan konstruktor tersebut. Nah, demikian pula untuk kelas yang circle juga kalian lakukan hal yang sama. Tambahkan properti, kemudian tambahkan konstruktor. Sebentar, tambahkan konstruktor. Konstruktornya supaya pakai properti saya pakai yang ini aja. Ya. Diameter. Oke, tambahkan konstruktor dari properti. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau yang seperti ini ya. Jadi, kalau kalian lupa tidak melakukan titik 2 base, nah ini artinya sebenarnya sama dengan memanggil properti, memanggil konstruktor default. Nah, kebetulan tadi sudah ditambahkan konstruktor default pada shape. Kalau di shape tidak ada konstruktor default, maka pasti salah. Jadi harus pakai yang memanggil konstruktor berparameter, jadi parameternya harus dipasingkan lewat konstruktor kelas anak. Nah, ini kebetulan ada yang konstruktor default, jadi penulisan seperti ini, ya ini sama dengan kalau ditambahkan kata base kurung buka kurung tutup. Jadi secara otomatis menjalankan konstruktor defaultnya parent. Ya, kalau di parent class ada default konstruktor. Kalau tidak ya harus komplit. Ya, jadi harus menggunakan konstruktor base yang berparameter. Jadi kan butuh top dan butuh left, maka jangan lupa tambahkan parameter pada konstruktor circle untuk menerima isi dari top left tersebut. Oke. Ya, pada isian kelas anaknya tidak usah kalian lagi tambahkan top sama dengan berapa, left sama dengan berapa, tidak perlu. Jadi otomatis ini isiannya dikirimkan ke konstruktor parent. Oke. Nah, sekarang saya coba sebelum melanjutkan ke materi berikutnya ya, karena ini untuk konstruktor penting, kita coba di program formnya. Masuk form 1, tambahkan list box ya, untuk menampilkan hasil dari isi properties yang sudah dibuat. Misalkan saya besarkan fontnya dulu. Oke. Saya taruh di form load aja. Nah, kita coba ciptakan 3 objek dari objek shape, objek rectangle, dan objek circle. Yang pertama objek shape gitu ya. Oke, new. Ya, saya gunakan terserah mau digunakan konstruktor default boleh gitu ya. Yang ini mungkin yang pakai parameter. Jadi yang kedua adalah topnya misalnya top 100, leftnya 200. Seperti itu. Oke. Boleh ditampilkan di list box 1 isian dari masing-masing properti dari shape. Ya, misalnya leftnya diikutin. Jadi saya nggak kasih keterangan apapun, cuma left diikutin top gitu ya. Sorry, top dulu ya tadi ya.
Saya cek dulu. Oke, topnya dulu ya, berarti topnya dulu baru left. Oke, koma. Oke, kemudian satu anak aja ya, misalkan yang diameter berarti yang lingkaran saja deh. Nah, Anda perhatikan, saya memanggil konstruktor circle yang berparameter 1, yaitu diameternya lingkaran berapa. Misalkan diameternya lingkaran 50 ya. Jadi diameter 50. Oke. Ini saya kasih histori aja biar gampang dibaca. Left-nya adalah 200. Kemudian oke, ini masih salah. Oh, kurang titik koma. Oke, kemudian tampilkan. Berarti circle 1 ya. Nah, Anda perhatikan, meskipun tadi di kelas circle hanya ada properti diameter, karena dia hubungnya inheritance, maka properti top left punyanya shape bisa diakses lewat circle ya, jadi diturunkan ke kelas anaknya. Circle merupakan kelas anak dari shape. Jadi saya bisa memanggil top left-nya circle 1 yang padahal berada di kelas parameter shape gitu ya. Dan sekaligus saya bisa memanggil diameternya. Oke, kita ciptakan circle yang kedua. Oh, dengan yang parameternya lebih banyak, yaitu panggil konstruktor yang diameter saya bedakan, misalnya diameternya 70, topnya misalnya 30, leftnya 50. Oke, circle-nya circle 2. Maka ya, posisinya top berapa, posisinya circle 2, leftnya berapa, dan diameternya. Oke, titik koma, lupa terus. Nah, sekarang kita jalankan. Sambil saya buka program Formload-nya, sambil nanti lihat hasil dari programnya. Untuk kelas rectangle caranya sama gitu ya. Jadi saya coba untuk yang circle saja. Nah, Anda perhatikan untuk yang 10-10 ini karena shape 1 menggunakan default konstruktornya shape. Default konstruktornya shape saya berikan nilai 10 untuk top dan saya berikan nilai 10 untuk left. Ya, jadi 10-10 muncul karena itu. Ya, karena menggunakan default konstruktor. Sedangkan yang ditampilkan kedua shape 2 100 dengan 200. Jadi properti 100 untuk top, 200 untuk yang left. Baris ketiga circle 1 50. Lah Anda perhatikan, berarti memanggil konstruktornya circle. Nah, dengan diameter sebanyak dengan satu parameter yaitu diameter. Maka yang dilakukan ketika memanggil ini ya, circle, yang dilakukan adalah dia otomatis akan mengerjakan konstruktor defaultnya shape. Jadi akan menjalankan yang ini. Jadi itu otomatis itu dikerjakan sehingga hasilnya 10-10 top leftnya dan diameternya tadi adalah 50. Nah, sedangkan yang kedua, circle kedua 70-30 diberi 70 di diameter 30 dan 50 itu di bagian topnya. Nah, kita lihat circle 2. Nah, yang 3 parameter urutannya diameter top left. Nah, ini harus eksplisit. Kalau yang memanggil konstruktor berparameter harus dituliskan eksplisit. Jadi ini mengerjakan konstruktor berparameternya shape dulu, yaitu mengerjakan ini.
topnya jadi berapa, leftnya jadi berapa. Diberikan di sini topnya 30, leftnya 50. Maka top 30, left 50. Baru nanti melanjutkan programnya. Diameternya berapa? Diameternya adalah 70. Maka ditampilkan nilai dari aplikasinya. Oh, sebentar. Saya tampilkannya topnya dulu ya. Topnya 30, leftnya 70, baru 50, sorry, baru diameternya 70. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau ada hubungan inheritance, maka akan dilakukan konstruktor pairnya dulu, baru ke konstruktor anaknya. Mungkin saya coba debug untuk yang ini saja, yang paling akhir. Ya, saya debug. Jadi Anda perhatikan, memanggil circle diameternya 70, topnya 30, leftnya 50. Maka top 30 dan left 50 akan dikirimkan ke sini. Top 30 untuk top, leftnya 50. Titik 2 base itu artinya dia akan menjalankan shape. Jadi lihat, perhatikan ini sekarang di kelas circle karena konstruktor new circle. Nah, begitu ada titik 2 base, ini belum masuk ke programnya konstruktornya circle dalamnya ya. Jadi baru baca headernya, lanjut base. Maka Anda perhatikan dia akan meloncat menuju kelas base-nya, yaitu kelas shape-nya dengan parameter 2, konstruktor berparameter 2, dengan mengirimkan top 30, left-nya 50. Nanti dimasukkan ke propertinya. Jadi ini baru menyelesaikan tugas konstruktor parent-nya dulu. Setelah itu selesai beres parent-nya diisi, diinisialisasikan propertinya, baru masuk ke programnya konstruktor kelas anak, yaitu mengirimkan isi diameter ke properti. Ya, jadi itu cara kerjanya inheritance. Ya, di konstruktor sangat memegang peranan menginisiasikan nilai properti di awal, itu kan tugas konstruktor. Kalau sudah ada inheritance, berarti kalau new kelas inheritance-nya, kelas anaknya, berarti menjalankan juga inisialisasi di kelas parent. Setelah beres inisialisasi kelas parent dengan konstruktor parentnya dijalankan, baru program konstruktor kelas anaknya dijalankan. Oke. Nah, jadi saya harap untuk konstruktor paham ya. Jadi itu bagian pertama yang penting dari inheritance ya. Cara menjalankan atau memberikan nilai data-data atau properti yang tersimpan di kelas parent supaya bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan kelas anak ya, lewat pertama kali ketika create objek anak ya, panggil lewat konstruktor sesuai isi dari parameter konstruktor. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang metode. Tadi kan tentang konstruktor dan propertinya. Nah, sekarang metode. Nah, untuk metode, kalau sebelumnya kalian mengenal metode overloading ya, di materi UCS kan Anda sudah membuat metode overloading. Jadi Anda membuat metode di mana namanya itu sama, gitu ya. Nama metodenya sama, tapi isi parameternya beda, entah jumlahnya, entah tipenya. Itu kita sebut metode overloading. Nah, kalau di konsep inheritance nanti akan ditambahkan, selain ada overloading, ada overriding. Hati-hati, mirip. Override. Namanya sama. Ya. Kemudian jumlah parameter dan tipenya juga sama. Jadi semuanya nama dan jumlah parameternya sama. Ya. Nah, override dipakai kalau sudah ada hubungan inheritance. Nah, kenapa kok sama kok boleh ya? Karena nyiptakannya di tempat yang berbeda. Jadi metodenya sama, parameter tipenya juga sama, jumlahnya sama, tapi yang satu berada di kelas parent, yang satunya lagi berada di kelas anaknya, itu diperbolehkan. Kan kelasnya beda. Jadi kelasnya beda, punya metode yang sama persis, itu diperbolehkan karena konsep inheritance. Jadi satunya di kelas parent, satunya di kelas anak. Nah, kita sebut metode itu adalah metode yang overriding.
Nah, untuk menjalankan metode overriding sangat bergantung dari tipe objek yang diciptakan. Oke, ini kita pelajari dulu konsepnya, ya. Jadi Anda perhatikan ini kelas parent, ya, ada metode bernama print string. Nah, untuk menciptakan overriding dari kelas parent dan kelas child, bedakannya yaitu kalau metode itu akan dibuat metode overriding, maka di kelas parent harus ditambahkan kata virtual. Ya, jadi kalau sudah ditambahkan kata virtual, maka kelas anak boleh mengoverride metode tersebut. Mengoverride itu menggunakan gitu ya. Jadi perhatikan kelas anaknya circle, ya, kelas parentnya shape. Jadi persis sama, Anda lihat headernya sama persis. Jadi yang disebut sama tuh headernya. Nah, isinya belum tentu sama. Coba Anda perhatikan. Public virtual string, print string kurung buka kurung tutup di kelas shape. Di kelas circle, public, ya, virtual kalian ganti override. Berikutnya sama, string, print string kurung buka kurung tutup. Jadi bedanya header kalau di kelas parent harus virtual, ya, menandakan bahwa kelas anak akan melakukan override metode yang virtual tersebut, ya. Jadi itu yang kita sebut metode overriding. Jadi metode kelas parent yang bisa diambil alih, override itu kan diambil alih oleh kelas anaknya. Nah, apa yang diambil alih? Nah, ini kita coba masuk ke programnya. Metode print string ini mau mencetak atau menampilkan atau mengembalikan isi properti dari kelas. Kalau kelas shape propertinya kan cuma ada dua, left sama top. Jadi akan menyimpan string, kalimat left, isinya left berapa, di enter kalimat top, isinya top berapa. Itu output dari print stringnya kelas shape. Nah, Anda perhatikan metode override-nya kelas child, ya. Jadi override ini di kelas child. Perhatikan untuk outputnya. Nah, Anda lihat kata base lagi, tapi Anda perhatikan base yang di sini tidak diikuti kurung buka, tapi base di sini diikuti titik. Ini maksudnya kalau yang titik berarti memanggil anggota dari kelas parent, terserah mau metode mau properties. Jadi data maupun metode di kelas parent kita bisa panggil lewat base titik, ya. Nah, base titik print string, jadi artinya menjalankan atau memanggil print string dari kelas parent. Apa print string kelas parent? Yang ini tadi, leftnya berapa, topnya berapa, ya. Jadi kalau dibaca lengkap berarti nanti ini isinya adalah kata leftnya berapa, enter, topnya berapa, diikuti enter lagi, backslash n to enter, terus diikuti kalimat diameter sama dengan isi properti dari diameternya kelas circle. Jadi intinya print stringnya kelas circle adalah menampilkan datanya kelas circle yang sebelumnya menampilkan top leftnya kelas circle, ya. Jadi metode overridingnya kelas anak isinya tidak sama dengan metode overridingnya kelas parent. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau kelas parent kan mencetak datanya kelas parent, berarti kalau di print stringnya kelas anak ya mencetak datanya kelas anak, ya. Disesuaikan. Kalau memang ingin ditampilkan dulu data-datanya kelas parent, boleh, nanti baru diikuti datanya kelas anak, ya. Jadi metode overriding dipakai untuk mengambil alih gitu ya, mengambil alih metode yang namanya sama di kelas parent, tujuannya sama, jadi menyimpan atau menampilkan data gitu ya untuk print string, ya, tapi lokasinya beda. Yang satu di kelas ayah maka hanya menampilkan top left, kalau di kelas anak menampilkan yang circle top left beserta diameternya. Oke, jadi hati-hati, base ini ada dua, ya. Jadi kalau base kurung buka itu manggil konstruktor, kalau base titik itu memanggil entah metode entah properti,
ataupun data apapun dari kelas parent yang hak aksesnya bukan parent. Oke. Nah, sekarang perhatikan gunanya overriding ya secara konsep. Ya, ada 3 kejadian ya, ada 3 hal yang perlu dilihat kalau sudah ada metode overriding. Yang pertama, kasus pertama, reference. Untuk reference dan objeknya misalnya berasal dari kelas yang sama. Maksudnya reference itu berarti nama kelas untuk variabel objeknya. Kemudian untuk objek type-nya yang diciptakan dengan konstruktor. Jadi menciptakan objek apa, itu kita sebut objek type ya. Jadi perhatikan contoh pertama. Ini yang diciptakan adalah sama-sama shape. Jadi objek shape, tipenya kelas shape, new-nya juga dari new kelas shape. Maka karena tadi ada overriding, ada metode print string di kelas shape maupun print string di kelas circle gitu ya. Nah, sekarang bergantung reference sama objeknya. Kalau sama ya, sama-sama shape, maka ketika dipanggil shape titik print string ya, shape ini adalah objek dari kelas shape. Yang dijalankan adalah print string dari kelas shape. Dalam hal ini yang kelas shape tadi adalah menampilkan left dan top saja. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, yang diciptakan di sini adalah objek new circle. Ya, circle akan menyimpan ya memang objek dari kelas lingkaran. Nah, karena di kelas lingkaran ada metode overriding yang print string, maka yang dijalankan ya metode print stringnya kelas lingkaran. Dalam hal ini akan menampilkan top left beserta diameternya. Nah, ini kalau yang nomor kasus pertama ini mudah ya, jadi kan sama ya, untuk menyimpan tipenya sama dengan yang di create. Nah, kasus yang kedua boleh berbeda gitu ya, Anda perhatikan. Kalau reference-nya, tempat nyimpannya adalah parent class, dalam hal ini shape, tapi nyiptainnya adalah objek dari anak, ini diperbolehkan karena konsep inheritance, jadi memperbolehkan tempat referensinya di tempat nyimpennya, variabelnya itu tipe kelas ayahnya, parent class, tapi create-nya kelas anak, ini boleh ya. Nah, kita abaikan yang tadi overriding-nya di mana gitu ya. Nah, perhatikan keterangan kalimatnya ini yang penting, jadi agak beda dengan kasus yang pertama tadi. Kalau misalnya metode print string di override di kelas anak, jadi sama seperti yang nomor 1 tadi, jadi print string di override di kelas circle, jadi di kelas shape ada, di kelas circle ada, jadi di override. Maka ketika new-nya circle ya, jadi shape circle ini adalah objek circle meskipun penampungnya shape. Nah, shape circle ini memanggil metode print string. Nah, print string yang dilakukan di sini ya sesuai objek yang di create di new. Karena circle, maka print stringnya ya dari kelas circle. Jadi ada top left sama diameternya. Nah, perhatikan kalau misalnya ya di kelas circle itu tidak mengoverride print string. Jadi ada metode print string tapi nggak override. Jadi maksudnya kata override ini tidak ada. Nah, jadi dihilangkan. Jadi tidak mengoverride kelas metode dari kelas shape. Jadi kalau nggak di override ya, maka artinya di kelas circle tidak ada metode print string sama sekali ya, karena tidak di override oleh kelas circle. Nah, itu juga diperbolehkan selama hubungannya inheritance. Jadi Anda perhatikan meskipun create-nya circle ya, jadi di kelas circle tidak ada print string, tetap bisa jalan programnya ya. Maka yang dijalankan print stringnya siapa ya? Print stringnya kelas shape ya. Jadi ini untuk kasus yang kedua nih, kelas circle ini dihapus ya, print stringnya nggak ada, nggak di override oleh circle. Jadi print stringnya hanya ada di kelas shape. Maka masih boleh ya kalau penampungnya adalah shape, meskipun yang ditetapkan circle ya circle ikut parentnya, seperti itu gampangannya. Maka ketika shape circle 2 dipanggil, print stringnya tidak error, ngikutin yang punyanya shape, kan ada print string. Jadi nanti akan menampilkan print stringnya shape yang berisi hanya top dan data leftnya saja. Oke.
Ini nanti banyak dipakai ya di materi minggu depan ya. Jadi konsep overriding yang beda, reference type berbeda dengan object type, ini kita akan gunakan di minggu depan ya. Nah, untuk yang di minggu ini kita masih gunakan yang kasus yang pertama. Oke, kasus yang ketiga ini yang salah. Kebalik, jadi dibalik, kasus kedua dibalik. Reference-nya itu kelas anak, new-nya kelas parent. Nah, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Ya, akan error. Jadi, penampungnya hanya boleh yang kelas parent, jadi subtype nomor 2. New-nya boleh kelas anak. Tapi kalau ditukar yang penampungnya kelas anak, new-nya kelas parent, nah itu tidak bisa. Nah, oke, jadi untuk kasus yang 1 sampai 2, 1 nanti kita akan pakai hari ini, yang 2 nanti akan kita gunakan di pertemuan ke-10. Ya. Nah, supaya lebih jelas, nah ini contoh-contoh kalau sudah dibuat di programnya. Nah, saya nggak praktekkan biar nggak terlalu lama, kita bacakan tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini kasus yang pertama sama-sama shape, new-nya juga new shape, circle, new-nya juga circle. Jadi kalau shape berarti printing-nya printing shape, circle berarti printing-nya memanggil printing yang di kelas circle, berarti kelas circle sudah override metode printing tersebut ya. Jadi ini yang sudah ada override-nya. Kemudian untuk shape penampungnya new-nya new circle, maka printing-nya ya bergantung objek yang di create. Karena new-nya circle, maka printing-nya adalah printing dari kelas circle. Oke, seperti itu. Nah, untuk contoh dari pertemuan hari ini kita lengkapi untuk kelas rectangle gitu ya. Oke, saya coba siapkan dulu formnya gitu ya. Oke, misalkan saya sudah siapkan formnya, jadi sama seperti yang di slide ya. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat objek circle dan objek rectangle ya, tambahkan data-data yang sesuai. Nah, karena top sama left sama-sama ada di circle maupun rectangle, taruh di group box sendiri, isikan dulu left sama topnya. Kemudian untuk circle kalian bisa mengisikan diameternya, sedangkan untuk rectangle bisa mengisikan width sama height-nya. Jadi nanti pilihan radio button mempengaruhi data apa yang ditambahkan. Nah, untuk menampung data yang objek yang berbeda dan supaya nggak cuma satu saja, kita gunakan list. Yang pertama list circle, yang kedua list rectangle. Nanti setelah bisa menambahkan, kita akan coba menghapus ya. Apapun itu nanti informasinya munculkan di list box. Oke, masuk ke program yang tadi. Nah, untuk kelasnya kita bisa isikan, dilengkapi dulu dari kelas yang shape-nya. Metodenya belum ada, jadi saya lengkapi dulu metodenya. Metode yang untuk menampilkan tadi virtual print string ya. Outputnya string. Jadi saya punya sebuah string output gitu ya. Untuk menampilkan isi topnya itu berapa, kemudian diikuti leftnya. Atau langsung aja saya taruh bawah aja gini ya. Kemudian left. Untuk output menjadi return dari fungsi print string. Kemudian saya copy paste aja ya untuk ke rectangle maupun ke circle metode tersebut. Nah, Anda perhatikan perbedaannya, yaitu virtual pada kelas parent kalian ganti, kalau mau override kalian override pada kelas anaknya. Nah, ini yang ditampilkan sudah berbeda. Jadi yang ditampilkan yaitu datanya
propertinya kelas parent, silahkan mengambil lewat metode print stringnya kelas parent, kemudian diikuti dengan, saya taruh bawah ya, keterangan diameternya. Oke, backslash n dulu, lupa. Diameter. Oke, seperti itu. Ya. Backslash n, oke, tanda plusnya lupa. Nah, saya copy sedikit untuk yang di kelas rectangle kan hampir sama. Jadi saya tambahkan metode yang sama. Di kelas rectangle, jadi override ya. String akan diikuti, kalau rectangle ada dua ya, width-nya berapa dan height-nya berapa. Kemudian backslash n, terus yang berikutnya width sama height, titik 2, height-nya berapa. Oke, nanti outputnya return. Nah, jadi dua kelas anak akan mengoverride metode print string. Nah, sekarang kita masuk ke dalam formnya. Jadi nanti ketika add, lihat radio buttonnya. Oke, penamaannya untuk radio button yang pertama namanya radio button circle, radio button yang kedua namanya radio button rectangle. Jadi pemilihan data apa yang mau dimasukkan ke masing-masing list tergantung radio button yang diklik, gitu ya, yang dipilih. Jadi yang pertama kali yang disiapkan adalah listnya, global variable ya. Jadi list untuk menampung circle dulu. Siapkan list dari circle. Ya, siapkan new list kosongan gitu ya. Sedangkan list yang kedua untuk menampung rectangle. List of rectangle. Rectangles. New list rectangle. Oke. Nah, sekarang untuk formulanya terserah mau dilengkapi boleh, untuk mengatur tampilan objek dalam formnya silahkan. Kalau misalkan enggak pun enggak apa-apa. Saya langsung masuk ke metode add-nya saja. Jadi kita lihat radio buttonnya. Jika radio button circle yang dicek, maka kita akan di sini programnya menciptakan ya, add object circle ya, add new circle gitu ya, ke list of circles. Nah, berarti else-nya nanti ya, add new rectangle ke list of rectangle. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang yang Anda perhatikan ada dua data yang sama-sama diperlukan, baik itu circle maupun rectangle, yaitu tentang data left dan data top. Jadi top ya, jadi saya akan masukkan itu dulu di atasnya if ya, untuk left dan topnya. Dibaca itu numeric up down ya, numeric up down left. Kita ambil value-nya. Nah, karena tidak bertipe integer, kita casting jadi integer. Kemudian data top juga kita casting dari numeric up down top. Terus berikutnya, karena dua data ini sudah tersimpan, maka sekarang tugasnya yang pertama membuat lingkaran baru, circle baru. Kalau radio buttonnya di create, dicek, maka siapkan sebuah
objek circle. Ya, circle. Berarti saya akan memanggil konstruktornya circle. Nah, tentu tidak cocok kalau hanya menggunakan yang satu parameter, karena top sama leftnya kan diisikan dari numeric up down. Berarti ya harus menggunakan yang konstruktor 3 parameter, mengirimkan diameter, top, dan leftnya. Nah, diameternya diambil dari mana? Diameternya diambil dari numeric up down diameter. Oke, berarti sebelum itu saya siapkan lagi variabel diameter. Silahkan tambahkan program untuk mengambil numeric up down diameter value. Numeric up down diameter dot value. Nah, berarti sudah lengkap data konstruktornya circle 3 parameter. Yang pertama, jadi ikuti ya, yang pertama ini harus diameternya dulu. Ya, diameternya. Variabel parameter kedua topnya. Dan parameter yang ketiga adalah leftnya. Jadi sesuaikan dengan urutan konstruktor yang kalian buat masing-masing. Oke. Jadi sudah dibuat satu lingkaran yang baru ya, jadi new circle baru. Nah, data yang baru ini kita akan masukkan ke list yang sudah disiapkan. Ya, jadi tambahkan ke dalam list of circles, add ya objek lingkaran baru tersebut, yaitu circle yang baru tersebut. Nah, itu cara menambahkan objek lingkaran. Kalau mau ditampilkan datanya, ya kita panggil isi print stringnya, kemudian tampilkan di list box gitu ya. List box info.items.add, pakai add range gitu ya. Kemudian kita gunakan pemanggilan dari objek tersebut, objek circle tersebut. Kita akan panggil metode dari print stringnya ya. Kita pisahkan berdasarkan enter ya, backslash n. Jadi splitnya backslash n, salah, petik backslash n. Oke, dicoba dulu ini, nanti kalau benar lanjutkan untuk yang rectangle ya. Jadi menambah circle. Oke, ada yang masih salah, sebentar. Oh, kurung-kurungnya kurang. Hapus ya. Oke, saya jalankan yang ini. Oh, ada salah, masih. Oh, ketambahan kurung. Ya. Leftnya misalnya 10, topnya misalnya 20. Saya pilih yang circle dulu. Nah, diameternya misalnya 60. Add. Nah, bener ya, top 10, leftnya 10, diameternya 60. Oke ya, ini tampilannya left top baru diameter ya, top. Tadi yang saya buat topnya dulu baru leftnya ya. Oke, jadi sudah benar hasilnya, maka saya bisa tambahkan untuk yang rectangle ya. Caranya mirip dengan yang circle. Siapkan objek rectangle, berarti new rectangle. Nah, tidak mungkin hanya pakai width height, pasti pakai 4 parameter. Nah, width sama height-nya kan masih belum saya tampung variabelnya, maka ciptakan width-nya, ambil isinya numeric up down width value, kemudian juga height-nya sama, numeric up down height dot value. Kemudian setelah itu isikan ke parameter dari konstruktor rectangle, width dulu, height-nya dulu, kemudian setelah itu topnya, dan yang berikutnya adalah leftnya.
Nah, rectangle baru ini kita tambahkan ke listnya. List of rectangle dot add, kita tambahkan objek rectangle tersebut. Kemudian ya, saya copy aja ya untuk menampilkan ke dalam. Oke, list rectangle ini new list rectangle. Oke, ini ada salah. Oke, saya coba lihat rectangle. Oh, listnya coba. Oh, ini saya salah ya. Kurang. Nama kelas saya kan MB rectangle. Oke. Kemudian ya untuk menampilkan ke list box saya copy aja. Tinggal ganti kata rectangle. Ya. Jadi overridingnya bekerja di sini ya. Jadi ini akan menampilkan pre-string punyanya rectangle, yang di sini akan menampilkan pre-string punyanya circle. Nah, kita coba hasil method overridingnya apakah terlihat. Ini 1, 2, widthnya 3, 4 gitu misalnya ya. Nah, kemudian kalau ini yang saya pilih, oke, yang saya pilih circle, maka hasilnya 100 seperti itu ya. Jadi kalau tidak saya pilih apapun yang kerja rectangle, karena apa? Karena tadi pakai else. Ya, jadi kalau pakai else yang dianggap dikerjakan adalah yang rectangle. Ya. Oke, jadi untuk add-nya sudah selesai. Kita coba tambahkan untuk yang penghapusannya. Misalkan ini saya coba lagi. Nah, top left-nya sudah benar 21, width-nya 4, height-nya 5. Ya, jadi untuk penambahan dan juga cara kerjanya metode overriding sudah berhasil. Jadi ini overriding print string pada kelas circle karena new-nya new circle ditambung ke circle, overriding print string pada kelas rectangle karena new-nya new rectangle juga ditambung pada objek rectangle. Nah, sekarang untuk berikutnya yang terakhir adalah kalian lengkapi metodenya. Ada metode remove dan metode penghitungan luas dari lingkaran maupun dari rectangle ya.